Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa channel YouTube Al-Maliki TV yang kami cintai, juga mudah-mudahan diberkahi hidupnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Insya Allah malam ini kita memasuki tanggal 15 Ramadan, dan kalau kita ingat kepada tanggal 15 Ramadan mengingatkan kita kepada kejadian-kejadian yang istimewa baik dalam sejarah Islam ataupun sejarah para ulama. 15 Ramadan tepat terjadinya perang Badar. Kemudian di 15 Ramadan ini juga ada sebuah kejadian yang seharusnya tetap diingat-ingat oleh kaum muslimin, khususnya kaum muslimin ahli sunnah wal jamaah, karena pada tanggal 15 Ramadan inilah Allah Subhanahu wa taala memanggil seorang imam min a'immati ahli sunnah wal jamaah, seorang alim allamah yang menjadi kebanggaan Islam. Beliau adalah Abuya As-Sayyid Muhammad Alawi Al-Maliki. Dan kesempatan kali ini supaya generasi Islam mengetahui bagaimana sejarah Abuya Sayyid Muhammad Alawi Al-Maliki, maka Al-Faqih Muhammad Hasan sengaja mengundang pelaku sejarah yang berkenaan dengan Abuya Sayyid Muhammad Al-Maliki, juga hari ini didampingi oleh ipar Al-Faqih, yaitu Al-Ustadz Ahmad Faizin. Dan beliau yang saya maksud adalah pelaku sejarahnya, yaitu guru kami Al-Habibus Sayyid Ahmad Ibn Hasan Barakwan. Kesempatan kali ini kita akan berdialog ya Habib Ahmad, berdialog santai. Kita akan membicarakan dan bercerita tentang bagaimana Abuya Sayyid Muhammad Alawi Al-Maliki sehingga kemudian punya santri. Ini ala kulli hal kita perlu menerangkan terlebih dahulu kepada para pemirsa bahwa beliau Al-Habib Ahmad ini termasuk Ar-Ra'ilul Awwal, angkatan pertama daripada santri yang menyantri kepada Abuya Sayyid Muhammad Alawi Al-Maliki. Habib Ahmad, ahlan wa sahlan. Kif halukum Habib Ahmad? Alhamdulillah binikmatillah. Habib Ahmad, munasabat haul Abuya Sayyid Muhammad Alawi Al-Maliki, kita ingin tahu bagaimana cerita Habib Ahmad bersama dengan sahabat-sahabat yang lain di saat menimba ilmu di haribaan Abuya Sayyid Muhammad Alawi Al-Maliki. Habib Ahmad, kalau boleh jadi ceritakan kepada kami supaya kami paham dan tahu bagaimana awal mula berdirinya pesantren Abuya Sayyid Muhammad Alawi Al-Maliki, yang awalnya dari Utaibiyah Habib Ahmad, dari Utaibiyah, kemudian beliau berpindah ke Ar-Rusaifah. Monggo Habib Ahmad, mungkin ada yang bisa diceritakan kepada kami mengenai sejarah bagaimana Abuya Sayyid Muhammad Al-Maliki mendirikan ma'hadnya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi babir rasyad, mudhiri tariqil hidayah wassadat, Al-Habib Ad-Da'i ila al-barr al-jawad, Sayyidina Muhammadin wa ala sahbihi ahli al-jidd wal ittihad. Alhamdulillah, suatu kenikmatan besar dari Allah Taala, Allah Al-Mudabbir, Allah Al-Khaliq. Jadi kalau diingat-ingat skenario Allah ciptakan itu, bagaimana kita bisa ketemu Abuya Sayyid Al-Maliki. Masya Allah. Ya. Jadi waktu tadi di Pondok Bondowoso, diasuh awal mula dari Bondowoso. Iya. Jadi kita di Pondok Pesantren Bondowoso Al-Khairiyah diasuh oleh Al-Ustadz Habsi dan diwakili oleh Al-Ustadz Abdul Abdun. Ketika semuanya murid mendapat giliran untuk keluar negeri, Al-Faqih sebagai Mu'is tidak mendapat giliran, tapi Ustadz Abdul Abdun diam-diam
melamar ke Jamiah Al-Islamiyah. Taib. Singkat waktu kita dapat panggilan asal mulanya. Panggilan Jadi dari di Jamiah. Bondowoso biar diperjelas ke para pemirsa Habib Ahmad, di Bondowoso Habib Ahmad mondok di bawah asuhan Al Habib Husin Al Habsyi awalnya. Kemudian beliau mendaftarkan beberapa semua santri satu kelas, ya. ke luar negeri. Dan ada 2 santri yang Dipulangkan. nggih. Selanjutnya Habib Ahmad. Itu saya dari keluarga Pondok Az-Zahra Bondowoso dan Kiai Abdul Muiz dari Pondok Nurul Huda yang sekarang menjadi pesantren As-Sayyid Muhammad Alawi Al-Maliki. Ya. Dulunya masih belum ketemu Buya, masih Nurul Huda. Ya. Namun Ustaz Abdul Abdul yang tidak boleh kita lupakan, itulah yang diam-diam melamar. Setelah ada panggilan, bukan dipanggilan, Al Ustadz Abdullah Abdun, pengasuh pesantren Darut Tauhid Malang. Sekarang dulu wakil dari wakil pengasuh di lembaga Al-Khairiyah itu miliknya Jamaah Bondowoso, memanggil pengasuh Sinopsi dan memanggil wakil pengasuh Syekh Abdul. Syekh Abdul inilah yang penyebab dari ketemunya Buya Al-Maliki. Masya Allah, Masya Allah. Terus kita diberangkatkan atas diterimanya waragah gabul dari Jamiah Islamiyah Al-Madinah Al-Munawwarah. Di sana kita bertekad untuk bagaimana caranya. Sepakat saya dan Kiai Abdul Muiz yang pernah dinyatakan oleh Ustaz Zinapsi, waradulan tahabba fillah ijtama'a alaihi wa tafarraqa alaihi fa'lamannahu, semua jawab Abdul Muiz wa Ahmad Barakwan. Itu akrab mulai dari Bondowoso ya. Mulai dari SD. Masya Allah. Akhirnya kita sepakat ziarah ke Habib Saleh Tanggul. Habib Saleh Tanggul langsung mengatakan mencium bau Madinah, Madinah. Siapa yang akan Madinah? Begitu datang kita dipegang dua-duanya dibawa ke dalam. Terus insya Allah kamu ke Madinah, tapi dari sini harus ke Habib Husin Berani. Dari Habib Husin Berani, Probolinggo Keraksan. Di situ ya saya yang ditugas untuk bertapa. Rencana 40 hari tapi menjadi 4 hari. Dari sana saya disuruh ke Kiai Hamid. Pasuruan. Iya, itu rentetannya katanya Habib Saleh, Habib Husin dan Kiai Hamid satu kesatuan. Di Kiai Hamid lah kita dapat isyarah. Ini uang 200, usapkan ke Ka'bah. Maka abah saya mengatakan, sampai kamu, biidznillah. Gratis, cukup dengan 200 usap. Kita langsung lapor ke Kiai Abdul Muiz dan Kiai Hasan Basri dengan segala upayanya mengumpulkan dana dan ayo berangkat, jangan sampai gagal. Oh ya, jadi Kiai Hasan Basri. Kiai Hasan Basri. Dikawal sama Kiai Hasan, pertama ziarah ke Jaddukum di Sentong, Keraksan. Masya Allah. Dari sana sempat ada ketinggalan, walhasil ada sejarah. Berangkat kita menuju ke pembuatan paspor. Jakarta? Belum. Belum Jakarta ya? Belum masih. Di Bondomungal di Bangil. Setelah kita mendapat kegagalan, terus kita langsung ke Jakarta. Dari Jakarta akan berangkat dengan DC-10 pertama pesawat mengangkut jamaah haji, itu akan balik memulangkan jamaah haji. Kita ikut pesawat balen itu. Namun kedengaran Husin Habsyi bilang tunggu susulan. Kita hanya bertiga, saya, Kiai Abdul Muiz dengan Ihya Al-Muddin, dan ditahan tidak berangkat. Tunggu 3 orang, Ahmad bin Husin Asghar Bangil, Ahmad Said Abdun, ponakannya Sob Abdun. Terus Muhammad bin Husin Al-Haddad. Satu lagi masih nyangkut, Muhammad bin Ahmad Al-Hamid Paripari Sulawesi. Setelah itu ketinggalan pesawat gara-gara menunggu yang lain. Jadi diperintahkan untuk menunggu biar bareng, tapi akhirnya ketinggalan pesawat. Iya, dikasih pilihan, ayo kata Bita Arafah, tunggu pesawat setengah bulan atau besok ada kapal laut. Itu ketika sudah ketinggalan akhirnya dikasih ini pilihan. Ima menunggu setengah bulan atau langsung tapi naik besok Senin kapal laut. Besok Senin. Langsung spontan Kiai Abdul Muiz, Masya Allah, tabarakallah, semoga digerakkan hatinya. Besok kapal laut, kamu bayar mahal ke pesawat, tidak urusan bayar, yang penting berangkat. Tapi ini sama setengah bulan kamu diombang-ambingkan ombak di lautan, sementara setengah bulan kamu santai dengan pesawat nanti. Kalau nanti yang akan datang juga terlambat pesawatnya bagaimana? Sudah, besok aja. Sepakat. Nggak pasti. Ya, sepakat kita berangkat. Sampai di kapal itu kita berenam karena satu nyangkut belum bisa berangkat.
Tapi Allah ganti dengan satu namanya Muzammil. Tetap kita 7 orang. Oh, ketemu di kapal laut. Dia yang nomor kita kepingin ngaji di Mekah bagaimana? Kita juga mau ngaji nih, tapi di Madinah nih. Iya sudah kita ikut. Sampailah kita ke sana dan setelah ditolak di Madinah ke Mekah, ditolak lagi ke Madinah lagi, baru ke Mekah kedua kalinya. Pengawal kita Hadi Sultanah mengatakan, kamu yang nangis dikabulkan oleh Allah Taala. Saya baru ingat di sini ada Sayyid Al-Habib masih muda. Kamu jangan lihat umurnya, tapi semua sudah menyatakan ini waliullah dan dia sudah menjadi mufti pengganti ayahnya Sayyid Alawi Al-Maliki. Dikenalkanlah kita. Datang di Babus Salam, ketemu Abu ya Sayyid Maliki sedang memarikan. Itu diantara yang perlu kita jawab. Masya Allah. Jadi awalnya memang didaftarkan sekolah ke Mekah bukan untuk menyantri di Haribaan Abu Yazid Muhammad, menjadi mahasiswa di Al-Jami'ah Islamiyah. Namun akhirnya ditolak. Kenapa ditolak Habib Ahmad? Karena baru waragah gabul, belum dikasih tiket, belum dikasih persiapan, dan tidak ada fasilitas di Madinah. Oh, jadi seharusnya baru berangkat ke Mekah setelah dikirimi tiket, visa dan lain sebagainya. Iya, kalau sudah dikirimi tiket berarti fasilitasnya sudah ada. Tempat tidurnya, tempat belajarnya sudah disiapkan. Tapi Kiai Abdul Muiz, Masya Allah, waktu berangkat di sini, gen mateh tak belia. Gagal dipanggil, tak belia, gen mateh. Terus amat, berangkatlah kita ke Jakarta. Di rumah Akhi Umar Faruk, Barakwan, di sana ada Akhi Husin yang mengusahakan paspor. Masya Allah. Jadi nyampe ke Mekah ternyata ditolak oleh Al-Jami'ah Islamiyah karena masih belum dikirimi tiket, dan ala kulli hal pendek cerita akhirnya itu yang menyebabkan Mas Habib Ahmad bersama rombongan berapa orang Habib Ahmad? Itu masih 7 dengan masih 7. Habib Ahmad bin Hasan Barakwan, ya. Kiai Haji Al-Walid, Kiai Haji Abdul Muiz, iya, Kiai Haji Ihya Ulumuddin, Kiai Haji Ihya Ulumuddin, Habib Ahmad bin Husin bin Abu Bakar As-Segaf Bangil, Syekh Ahmad Said Abdun, ponakan Sabul Abdun. Al-An di Jember. Al-An di Jember. Yang lama di Brunei ya. Aywa. Dan Muhammad bin Idrus bin Husin Al-Haddad. Malang. Asyair hada. Ya. Asal Surabaya pindah ke Malang. Baik. Ketika Habib Ahmad sudah ketemu sama Abuya, apa Abuya langsung mempersilahkan Habib Ahmad bersama rombongan untuk menimba ilmu, berdiam di kediaman beliau, atau bagaimana Habib Ahmad? Iya, itu juga subhanallah Allahul Mudabbir. Kita setelah ditunjukkan ke Said Muhammad Al-Maliki, kita terkesima lihat wajah. Inilah wajah yang kita cari dalam mimpi. Dan kebetulan semuanya sudah pernah mimpi. Saya pribadi mimpi melayani Rasulullah SAW dalam satu majelis Nasihat Diniyah. Dan saya bagian menghamparannya dan saya membaca kitab Rusai sementara hadirin berdatangan. Ketika bagian itu awal pertama kali saya mimpi Rasulullah SAW. Masya Allah. Ketika saya lapor pada abah saya merangkul, sudah cerita pada orang? Belum. Awas, jangan cerita pada orang. Ya, akhirnya Al-an yani diceritakan. Insyaallah barakalil jami'. Cita-cita kamu insyaallah kamu kah jadi. Nah, kita cari wajah itu. Tiap majelis di Jawa Timur, di Jakarta, di mana? Tiap ada orang yang tampan, hebat, putih, berseri-seri. Bukan. Namun setelah sampai tidak seperti. Iya, mana wajah yang kita cari itu. Setelah sampai di Babus Salam, ini jadi kita terkesima, keluar air mata, dan sementara Syekh Muhammad Al-Maliki lagi mengajar. Lihat 7 orang ini berdiri semua, tidak ada yang duduk, marah beliau. Hei, rombongan apa ini? Kita pakai pakaian Indonesia, sementara orang semuanya pakai gamis Saudi. Noleh semua orang Mekah. Duduk, apa? Pertama kali mengikuti pengajian Abu Yazid Muhammad. Ya, sampai di majelis Abuya, kita ada urusan majelis, kelihatan wajah yang kita cari. Terkesima dengan wajah yang sudah sering dimimpikan. Ya. Singkat cerita, sampai Abuya bilang, kamu dars pelajaran sekarang, terus salat Isya, pelajaran lagi. Berapa orang kamu? 7 orang. Ya, nanti kamu
saya undang makan di rumah. Masya Allah. Mau kemana kamu tujuannya? Tak jawab. Nanti kita terus orang makan oleh semua. Sudah mengganggu, masih diundang. Kita bertahun-tahun nggak diundang. Sampai di rumah Abu ya. Mau kemana kamu? Kasih tahu kita ke Jamiah Islamiyah. Sudah di sini aja. Saya niat membuka pondok. Sudah 6 kali gagal. Saya dapat tugas dari Syed Alawi Al-Maliki. Buka kamu dakhili 7 orang. Dimulai dari 7 orang. 7 orang dari Mesir gagal, 7 orang dari Yaman gagal, 7 orang dari. Jadi sebelum Habib Ahmad beserta rombongan berdiam di Haribaan Abuya, menyantri ke Abuya, sebelumnya sudah 6, 7, jadi 7 sudah ada dari rombongan. beberapa orang yang menyantri ke Abuya, namun nggak jodoh. Kita dari 7 yang ke-7. 7 yang ke-7. 7 yang ke-7. Kalau ini gagal saya tidak akan buka. Sampai Abuya bilang. Tidak bisa Abuya Syed melaksanakan. Muhammad bilang. Tidak bisa melaksanakan tugasnya Syed Alawi yang masih fi hayatih, dan sampai sekarang alam barzah masih menyuruh saya buka ini. Sekarang kamu penontonnya. Kalau kamu sukses berarti saya jadi buka pondok. Masya Allah, Masya Allah. Ya Habib Ahmad, Abuya Syed Muhammad Alawi Al-Maliki. Beliau namanya ya Syed Muhammad Alawi Al-Maliki. Nah ini ada persoalan yang unik. Lalu santri-santri beliau sekarang panggil Abuya. Kalau boleh tahu gimana ceritanya Habib, sehingga kemudian santri-santrinya panggil Abuya. Dari rombongan kita Indonesia ini biasanya kalau keturunan Nabi, Presiden Hasan dan Hussein dan Alim, itu manggil Habib. Zaman dulu lain dengan sekarang. Siapapun walaupun masih kecil Habib. Tapi dulu kalimat Habib itu Yai. Yang dari keturunan Nabi SAW. Jadi karena ini Al-Hasani, Syed Muhammad Al-Maliki, jadi semuanya panggil Habib. Dengan kalimat Habib marah Syed Muhammad. Kamu di depan tamu bikin malu saya. Kenapa panggil Habib saya? Ana Syekhak, panggil ya Syekhi. Di istilah kita lain di sini. Kalau Syekh itu bukan Sayyid, gitu. Jadi berat kita. La bu ya, belum bu. La ya Ustaz, la taqul Ustaz. Itu istilah tersendiri di Mesir. Kul Syekh. Anak-anak ronding, Syekhuna. Tidak bisa. Kita tetap panggil Habib. La taqul Habib, depan orang. Gitu. Sampai akhirnya kita suruh panggil Sidi Syekh. Jadi kita lama panggil Sidi Syekh. Oh, tidak langsung panggil Abuya, tapi Sidi Syekh awalnya. Sampai singkat cerita Abuya ke Indonesia pertama kali dan saya disuruh pulang sebentar untuk balik lagi. Dan saya putranya dengan saya pertama kali itu di sana Abuya dengar di Jakarta ya Habib. Oh, tanya. Oh, ternyata santri saya yang panggil Habib karena kebiasaan di Indonesia ini Habib ada istilah sendiri. Ya Habib Muhammad Kuitang. Habib di sini keturunan Nabi yang terjun ke ilmu. Yang tidak terjun ke ilmu dia panggil Habib. Atau kakek itu Hada Habibi. Atau kakek saya. Oh ini baru ya sudah pulang dari Indonesia. Tidak apa-apa kamu panggil saya Habib. Cuman masih janggal di Mekah itu. Di Mekah misalnya Habib. Ada kelas orang Indonesia punya istilah. Saya ikutin aja istilahnya. Kamu jangan bahas masalah jadi Habib. istilah Habib tidak terbiasa di masyarakat di Mekah. Hijaz. Sehingga Abuya Yaman, ketika dipanggil Habib, masyarakat Mekah merasa kok ada yang manggil Habib. Anta syekhuhum. Lama yaqulu syekh. Jadi Akhirnya Ba'dan ya, Abuya masih sangsi dengan mempertahankan adat anak-anak Indonesia yang panggil Habib karena hujahnya mereka. Tapi dengan situasi di Mekah Madinah, kalimat Habib itu aneh. Wahai kekasihku. Ya itu kurang biasanya orang-orang teman atau pacaran gitu Habib. Akhirnya ada namanya Syed Alawi Al-Hamid. Itu suka ngaji datang, ngaji pulang, ngaji pulang. Min Mekah. Iya. Min Mekah. Sering berapa kali nggak datang, 3 kali digigit telinganya sama. Itu kenapa tidak? Kalau mau ngaji, kalau tidak mau ngaji jangan bikin main. Digigit dengan ya boy. Ini panggilan yang bagus. Al-Habib Alawi Al-Hamid. Alawi bin Jadi dia biasa ngaji ke Abuya. Lalu suatu ketika jarang ngaji, akhirnya 3 kali Abuya datang, sedikit kesel digigit. digigit telinganya. Nggak sengaja panggil ya Abuya. Ya boy. Jadi ajib khalas. Min al-yawm qul Abuya. La taqul Habib wala taqul Sidi Syekh. Khalas Abuya. Al-Habib Alawi
Alawi bin Tahir bin Tahir Al-Hamid, Al-Hamid. Surabaya. Oh, Surabaya. 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 Kerja di Bank Di Mek- Ar-Rajahi sambil di ngaji di Mekah. Masjidil Haram, sambil ngaji khusus ke Abuya. Masya Allah. Hatta akhirnya santri-santri panggil Habib. Panggil Abu ya? Abu ya. Panggil Abu ya, dari Habib awalnya. Awas jangan panggil Habib lagi. Di Indonesia kamu panggil saya Habib enggak apa-apa. Di sini jangan. Kamu panggil Abu ya. Akhirnya panggil Abu ya, Masya Allah. Ini Masya Allah masih banyak yang perlu kita perbincangkan ya ikhwan, para pemirsa. Tapi karena sekarang ini kita akan melaksanakan haul Abu Ya Syed Muhammad Al-Maliki. Insya Allah kita lanjutkan di lain waktu. Masih banyak ini pertanyaan-pertanyaan yang sudah saya persiapkan. Insya Allah kita tanyakan ke Habib Ahmad. Ini tidak lain demi supaya sejarah ini tidak hilang. Jadi gas merah Habib Ahmad. Jangan sekali-kali melupakan sejarah. Gas merah. Karena ini penting untuk generasi kita supaya mereka tahu Abu Yazid Muhammad, sehingga beliau punya santri dari Indonesia gimana ceritanya. Insya Allah kita lanjutkan di lain waktu. Semoga bincang-bincang yang sebentar ini semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.